Journey to Forever, perjalanan cinta Sasa and Adit. Sasa perempuan yang meragu. Sasa memandang keluar jendela kamar kosnya, menatap kerlip lampu kota Jakarta yang tak pernah tidur. Gadis berusia 27 tahun itu baru saja selesai bekerja lembur. Pekerjaannya sebagai content writer di sebuah agensi media kecil menyita hampir seluruh waktu dan energinya. Ia sering bercanda bahwa hidupnya hanyalah perpindahan antara laptop, kopi, dan kamar sempit berisi buku-buku favoritnya. Apa aku terlalu sibuk sampai lupa mencintai? Gumamnya pelan sambil menyeruput teh hangat. Kalimat itu mengiang di benaknya sejak teman-temannya mulai menikah satu persatu. Grup WhatsApp alumni sekolahnya penuh dengan foto pernikahan dan cerita tentang anak-anak kecil yang lucu. Tapi untuk Sasa, cinta seolah menjadi sebuah kemewahan yang terlalu sulit diraih. Pertemuan tak terduga. Sasa tidak pernah menyangka bahwa hidupnya mulai berubah pada suatu hari Minggu di sebuah kafe kecil di kawasan Kemang. Hari itu, hujan deras mengguyur, memaksanya berteduh. Dengan cepat ia mengambil tempat di pojok kafe, membuka laptop, dan mulai mengetik naskah artikel. "Permisi, boleh duduk di sini? Semua tempat penuh," tanya seorang pria sambil menunjuk kursi di depannya. Sasa mendongak, sedikit kesal karena terganggu. Tapi tatapan ramah pria itu membuatnya tak bisa menolak. "Silakan saja," jawabnya singkat. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Adit, seorang arsitek yang sedang menunggu klien. Percakapan ringan tentang pekerjaan berubah menjadi diskusi hangat tentang mimpi, buku, dan hujan. Sasa merasa nyaman, sesuatu yang jarang ia rasakan dengan orang asing. Hubungan yang lambat terbangun. Beberapa minggu setelah pertemuan pertama itu, Adit mulai sering menghubungi Sasa. Awalnya sekadar membahas hal-hal sepele, rekomendasi buku atau tempat makan. Tapi perlahan percakapan mereka menjadi lebih dalam. Sasa yang awalnya ragu-ragu, mulai membuka diri. "Aku takut jatuh cinta," aku Sasa suatu malam saat mereka berjalan di taman kota. "Dulu aku pernah percaya pada seseorang, tapi dia pergi tanpa alasan." Adit terdiam sejenak. Cinta memang selalu membawa risiko, Sa. Tapi tanpa risiko, kita nggak akan tahu apa artinya bahagia. Mendengar itu, hati Sasa itu terasa hangat. Ia merasa Adit berbeda, bukan tipe pria yang akan dengan mudah pergi tanpa alasan. Becobaan dan keraguan. Namun perjalanan mereka tidak selalu mulus. Saat hubungan mereka semakin serius, Sasa mulai merasa cemas. Kenangan masa lalunya sering muncul, membuatnya ragu pada ketulusan Adit. "Kenapa kamu selalu menunda ketika aku ingin membicarakan masa depan?" tanya Adit suatu malam saat mereka bertemu di sebuah restoran kecil. Sasa menghela napas panjang. "Aku takut, Dit. Bagaimana kalau nanti kamu berubah pikiran?" Adit menatapnya dengan lembut. "Aku ada di sini bukan untuk main-main, Sa. Kalau aku nggak serius, aku nggak akan bertahan sejauh ini." Kata-kata itu mengguncang hati Sasa. Tapi butuh waktu baginya untuk benar-benar percaya. Momen transformasi. Suatu hari, Adit mengajak Sasa ke proyek pembangunan rumah yang sedang ia kerjakan. Di sana, ia menunjukkan sebuah ruangan khusus yang ia desain dengan sederhana, tapi penuh makna. "Aku bayangin ruang ini untuk kita, untuk keluarga kecil kita nanti," kata Adit sambil tersenyum. Sasa tertegun. Air mata menggenang di matanya. Itu adalah pertama kalinya ia merasa dicintai dengan cara yang begitu tulus. Saat itu, ia menyadari bahwa Adit adalah seseorang yang ingin ia perjuangkan. Sebuah keputusan berat. Setelah perjalanan ke proyek Adit, Sasa mulai merenungkan kata-kata pria itu. Namun pikirannya tidak pernah berhenti dikejar oleh ketakutan dan trauma masa lalu. Ia sadar bahwa ia tidak bisa terus-menerus hidup di bawah bayang-bayang keraguan. Malam itu, ia memutuskan untuk berbicara dengan Adit secara jujur. "Adit, aku perlu waktu untuk meyakinkan diriku sendiri," kata Sasa saat mereka bertemu di kafe favorit mereka. Adit tersenyum tipis. "Aku gak akan mendesak, Sa. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku di sini untuk kamu, bukan untuk siapa-siapa."
Kata-kata Adit yang sederhana itu membuat Sasa berpikir. Ia tahu bahwa tidak ada orang yang sempurna, tetapi Adit telah menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Ia mulai merasa bahwa mungkin sudah waktunya ia memberikan dirinya kesempatan. Sebuah perjalanan bersama. Beberapa minggu kemudian, Adit mengajak Sasa untuk ikut dengannya ke Yogyakarta. Ia memiliki proyek di sana dan ingin memperkenalkan Sasa kepada teman-temannya yang juga bekerja sebagai arsitek. Perjalanan itu menjadi pengalaman yang membuka mata Sasa. Di sela-sela perjalanan, mereka berbincang tentang banyak hal. Sasa mulai melihat Adit dari sisi yang berbeda, bukan hanya sebagai pria yang ia sukai, tetapi juga sebagai partner hidup yang bisa ia andalkan. Pernah nggak kamu berpikir untuk benar-benar memulai dari awal? Lupakan semua yang pernah menyakitimu, tanya Adit saat mereka duduk di pantai Parangtritis. Sasa menatap ombak yang memecah di kejauhan. Ia mengangguk pelan. Aku ingin, Dit, tapi aku butuh kamu untuk membantuku melewati semuanya. Kalau itu yang kamu mau, aku nggak akan pergi kemana-mana, jawab Adit. Malam itu, di bawah langit berbintang, hati Sasa terasa lebih ringan. Ia mulai percaya bahwa kebahagiaan bisa diraih jika ia mau berjuang. Ujian hubungan. Setelah perjalanan mereka ke Yogyakarta, hubungan Sasa dan Adit semakin erat. Namun, seperti hubungan lainnya, mereka juga menghadapi ujian. Adit mendapat tawaran pekerjaan di luar negeri yang sangat menggiurkan. Tetapi itu berarti mereka harus menjalani hubungan jarak jauh selama beberapa tahun. Aku nggak tahu bisa atau nggak, Dit, kata Sasa dengan mata berkaca-kaca. Aku baru mulai percaya sama kamu, dan sekarang kamu harus pergi. Adit menggenggam tangan Sasa. Ini bukan soal pergi, Sa. Ini soal masa depan kita. Kalau kita bisa melewati ini, aku yakin kita bisa melewati apapun. Meskipun berat, Sasa akhirnya mendukung keputusan Adit. Ia tahu bahwa cinta sejati tidak hanya tentang selalu bersama, tetapi juga tentang saling mendukung mimpi masing-masing. Menemukan kekuatan dalam jarak. Selama 2 tahun, Sasa dan Adit menjalani hubungan jarak jauh. Mereka bertukar kabar lewat video call setiap malam dan saling mengirim surat untuk menjaga keintiman. Meski sulit, hubungan mereka justru semakin kuat. Aku nggak pernah tahu kalau aku bisa sekuat ini, kata Sasa dalam sebuah panggilan video. Tapi kamu membuat aku percaya bahwa ini semua worth it. Adit tersenyum. Aku juga merasa hal yang sama, Sa. Kamu adalah alasan aku ingin bekerja lebih keras, karena aku ingin kamu bangga punya aku. Kepulangan yang ditunggu. Setelah 2 tahun penuh perjuangan, Adit akhirnya kembali ke Indonesia. Ia membawa kabar baik. Proyek yang ia kerjakan sukses besar, dan ia mendapat kesempatan untuk bekerja di perusahaan ternama di Jakarta. Malam itu, Adit mengundang Sasa ke restoran tempat mereka pertama kali bertemu. Saat Sasa tiba, Adit sudah menunggunya dengan senyum yang tak pernah berubah. Aku punya satu pertanyaan, Sa, kata Adit sambil membuka kotak kecil berisi cincin berlian sederhana. Maukah kamu menghabiskan sisa hidupmu bersama aku? Air mata mengalir di pipi Sasa. Ia mengangguk sambil tersenyum. Ya, Dit, aku mau. Babak baru. Pernikahan Sasa dan Adit diadakan secara sederhana tetapi penuh makna. Hanya keluarga dekat dan teman-teman terdekat yang hadir. Sasa mengenakan gaun putih sederhana yang ia pilih sendiri, sementara Adit tampak gagah dengan setelan jas abu-abu. Saat mereka mengucapkan janji pernikahan, Sasa merasa semua perjuangan mereka selama ini terbayar. Ia tahu bahwa cinta mereka tidak sempurna, tetapi itulah yang membuatnya istimewa. Terima kasih sudah gak pernah menyerah, Sa, bisik Adit di telinganya saat mereka berdansa. Terima kasih juga karena selalu percaya sama aku, balas Sasa. Kehidupan yang baru. Setelah menikah, Sasa dan Adit memulai kehidupan baru mereka di sebuah apartemen kecil di Jakarta. Mereka belajar banyak hal bersama, mulai dari memasak hingga mengatur keuangan.
Setiap tantangan yang mereka hadapi justru membuat mereka semakin dekat. Siapa sangka ya, kita bisa sampai di titik ini, kata Sasa suatu malam saat mereka menikmati teh di balkon. Adit tertawa. Aku selalu tahu kalau kita bisa, Sa. Kamu cuma perlu percaya sama dirimu sendiri. Sebuah cinta yang tumbuh. Seiring waktu, cinta mereka terus tumbuh. Sasa merasa bahwa dirinya telah berubah. Dari seorang gadis yang penuh keraguan menjadi seorang perempuan yang percaya pada cinta dan dirinya sendiri. Bagi Adit, Sasa adalah inspirasinya. Kamu adalah rumahku, Sa, katanya suatu hari. Dan aku ingin selalu pulang ke kamu apapun yang terjadi.